masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat, tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang nggak punya malu. Nggak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung sekali lagi, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan, asal aparat mau jujur dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusun dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur, cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK sampai ke Sespati dan segala macam? Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana, Pak Presiden? Kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden. Oh, dia harus pertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus pertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden.